Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang indikasi terjadinya pemanasan global di Indonesia, di mana saya sendiri Sucitria Sepulwenza dan teman kelompok saya Zulfanur Ilman. Ada 4 indikator utama terjadinya pemanasan global, yaitu peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, peningkatan suhu muka bumi, peningkatan paras muka laut, dan berkurangnya tutupan salju di daratan. Yang pertama, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Konsentrasi gas rumah kaca meningkat pada kurun waktu 1,5 abad atau 150 tahun belakangan ini, terutama dikarenakan oleh berbagai aktivitas manusia, khususnya sejak revolusi industri. Peningkatan konsentrasi tersebut disebabkan pemakaian bahan bakar minyak dan sejenisnya, serta konsumsi manusia yang meningkat selaras dengan pertambahan populasinya. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca berbanding lurus dengan percepatan proses pemanasan global. Semakin tinggi gas rumah kaca yang menumpuk, maka energi yang terserap di atmosfer bertambah dan meningkatkan suhu muka bumi yang merupakan dasar dari terjadinya pemanasan global. Di Indonesia, pemantauan gas rumah kaca dilakukan di Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau Global Atmosphere Watch. Stasiun GAW yang dibangun pada tahun 1996 atas kerjasama BMKG dan WMO. Itu berada di Bukit Kototabang, Sumatera Barat. Berikut adalah rata-rata konsentrasi CO2 yang terukur dan trennya di stasiun GAW Kototabang, di mana yang berwarna garis warna hijau itu merupakan konsentrasi CO di Sumatera Barat, yang bergaris merah itu Mauna Loa Amerika Serikat, serta rata-rata dari 27 stasiun GAW yang tersebar di seluruh dunia yang bergaris biru sejak tahun 2004 hingga 2010. Data konsentrasi CO dari stasiun GAW Kototabang menunjukkan bahwa kadar gas rumah kaca di atmosfer Indonesia masih jauh di bawah konsentrasi di Mauna Loa, Hawaii, Amerika Serikat. Begitu juga dibandingkan dengan kadar CO2 rata-rata di seluruh dunia, Indonesia masih berada di bawahnya. Hal ini berarti bahwa polusi atau emisi gas rumah kaca di wilayah Indonesia masih jauh di bawah nilai rata-rata dunia. Yang kedua adalah peningkatan suhu muka bumi. Peningkatan suhu muka bumi ditandai dengan suhu muka laut. Peningkatan suhu muka laut di berbagai wilayah bervariasi, tergantung pada pola aliran arus lautan di sekitarnya. Peningkatan suhu muka laut ini disebabkan penambahan energi di muka bumi sebagai akibat pemanasan global dan efek rumah kaca. Akibat dari peningkatan suhu muka laut secara nyata adalah naiknya paras muka laut dan melelehnya lapisan salju di daratan. Selanjutnya ada peningkatan paras muka laut. Kenaikan suhu muka bumi membawa konsekuensi pada naiknya paras muka air laut. Kenaikan muka air laut dipicu oleh dua sebab utama, yaitu memuainya molekul air di laut akibat suhu yang lebih tinggi di permukaan. Yang kedua, penambahan air dari lelehan salju di daratan. Pada beberapa kota besar di pesisir seperti Belawan, Medan, Jakarta, Semarang, dan Surabaya, kenaikan paras muka laut diperparah dengan adanya penurunan muka tanah. Kombinasi antara kenaikan suhu muka bumi dan penurunan muka tanah akan menambah kecepatan laju kenaikan paras muka laut relatif. Pada kondisi ini, kenaikan paras muka laut akibat penurunan muka tanah lebih besar daripada kenaikan paras laut akibat kenaikan suhu muka bumi. Penurunan muka tanah sering disebabkan oleh faktor pemompaan air tanah secara berlebihan, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri. Yang keempat itu berkurangnya tutupan salju di daratan.
Berkurangnya tutupan salju di daratan membawa dampak pada aliran permukaan atau runoff, di mana beberapa aliran sungai sangat tergantung kepadanya, dan pada akhirnya memberikan dampak pada paras muka air laut. Tutupan salju di muka bumi bisa disebut sebagai alat pengukur atau termometer alamiah bumi terhadap pemanasan global. Termometer ini juga dapat dipakai untuk mendeteksi di daerah tropis yang bersalju. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.